Om Swastiastu, nama saya Cokordo Gede Krisna Agung. Saya dari Puri Agung Tegalalang. Saya ingin bercerita tentang keberadaan Ngrebeg di Puro Durbingin, Desa Adat Tegalalang. Sebelum kita bercerita tentang Ngrebeg di Puro Durbingin tidak lepas dari keberadaan Puri Agung Tegalalang. Jadi ceritanya tidak bisa kita putuskan hanya bercerita tentang Puro Durbingin atau Puri Agung Tegalalang, karena ini menjadi satu kesatuan. Ceritanya dimulai dari tahun 1765 dengan kedatangan Ida Dua Agung Made dari Puri Sukawati. Karena perpecahan di Puri Sukawati, beliau mengungsi ke Jagat Badung, Jagat Mengui, sampai akhirnya beliau datang di suatu tempat kosong yang dipenuhi dengan padang ilalang tahun 1765 Masehi, dan beliau sebut tempat itu adalah Kusara Jenggala. Kusara Jenggala ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu Kusa, Re, dan Jenggala. Kusa dari bahasa Sanskrit yang berarti ambengan, pohon alang-alang. Re berarti luas, Jenggala berarti tegal. Jadi makna tempat itu adalah Kusa Re Jenggala itu adalah tempat tegal ilalang yang luas. Nah, di sanalah beliau bertapa yoga semedi dan membangun sebuah puri. Puri pada zaman itu, pada tahun abad ke-18 adalah sebuah pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan pusat kebudayaan. Jadi setelah beliau membangun puri, apa yang beliau bangun adalah beliau harus menciptakan tatanan pemerintahan, beliau harus menciptakan ekonomi. Kalau kita menelisik dari abad ke-18, ekonomi itu kita adalah di Kusara Jenggala ini adalah agraris. Dan barang tentu apa yang harus dilaksanakan, diciptakan pertama kali adalah sawah. Karena ini merupakan petegalan dulu dari namanya Kusa Re Jenggala, Jenggala itu tegal. Jadi di sini mungkin sistem tata irigasinya belum begitu baik. Jadi beliau menunasice kepada Ida Betara di Ulun Danu Batur untuk nunas kesukertan, kesejahteraan berupa air. Karena air itu menciptakan kehidupan, air itu menciptakan ekonomi. Nah, bertapalah beliau untuk mencari tempat untuk memuja beliau. Akhirnya di sebelah selatan Puri Agung Tegalalang yang sekarang ini runtuhlah sebuah sinar. Ketika beliau mendatang ke sana, sinar itu berada di tempat yang sangat lebat berupa hutan. Di sanalah beliau berkeinginan untuk mendirikan sebuah pura. Tapi tempat lebat itu sudah dikuasai oleh panja atau masyarakat Wong Samar berupa memedi, dedemit, jin. Nah, itulah yang menguasai tempat itu sehingga terjadi perdebatan, dan beliau Dua Agung Made menyampaikan keinginan beliau untuk memuja Ida Betara ring Batur untuk mendirikan parahyangan beliau. Dengan begitu masyarakat Wong Samar di sana mengerti dan ingin juga untuk menyungsung Ida Betara di Batur, karena wilayah Kusara Jenggala yang kita sebut Tegalalang sekarang ini adalah wilayah dari Puro Batur. Nah, dengan itu masyarakat Wong Samar matur kepada Ida Dua Agung Made untuk bisa bersama-sama menyungsung. Makanya diberilah nama tempat itu sebagai penyungsungan Durbingin. Yang kita maknai Dur itu adalah sebagai alam semesta, masyarakat Gamang itu masyarakat tingkat bawah, itu berada di Bur Loke, di bawah, di akar bingin. Buah Loke itu kita masyarakat manusia yang berada di batang pohon bingin sebagai inti, sebagai penopang, sebagai penguat. Dan Suah Loke, Dur Bingin, ujung bingin itu adalah tempat Ida Betara sebagai Ida Betara ring Puro Ulun Danu Batur. Nah, sekarang bagaimana konsekuensinya? Ada konsekuensinya bagaimana masyarakat manusia menjalin hubungan dengan masyarakat Wong Samar. Yang kita tahu bersama bahwa masyarakat Wong Samar itu alamnya berbeda. Di sanalah muncul tradisi Ngrebeg. Ngrebeg itu merupakan upaya kita pada saat odalan di Durbingin. Kita melaksanakan yatnya di Puro Durbingin, yaitu pada Waraspati Pang. Kita sebelumnya, sebelum H-1 dari pelaksanaan upacara, kita merias anak-anak kecil dengan berbagai macam hiasan
baik itu berupa hiasan apapun itu yang seram, mungkin nanti bisa dilihat pada saat pelaksanaan ngerebek, untuk menyampaikan, untuk memberitahu kepada masyarakat Gamang untuk bersama-sama mereka melaksanakan upacara feodalan di Pura Durbingin. Karena secara harfiah masyarakat Gamang itu tidak bisa ngayah, jadi simbol-simbol itulah yang kita pakai bahwa masyarakat Gamang itu datang ke Pura Durbingin untuk ikut ngayah. Nah, ini merupakan kebudayaan adiluhung yang luar biasa. Ini juga merupakan konsep Tri Hita Karana, bagaimana kita bersinergi dengan alam, bersinergi dengan manusia, dan bersinergi dengan pencipta kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah merupakan cikal bakal budaya adiluhung ngerebek di Pura Durbingin yang kita, sampai saya sebagai generasi sekarang ini masih saya tamian dari lingsi-lingsi dulu yang masih kita lestarikan, masih kita jaga kelestariannya, eksistensinya, untuk kita terus anak cucu kita nanti bisa melihat upacara ngerebek ini. Untuk perkembangan ngerebek di Pura Durbingin sudah barang tentu ngerebek itu adalah unsur pemersatu, unsur budaya, unsur agama, unsur upakara, dan unsur seni. Nah, kalau kita lihat perkembangan sudah barang tentu dari tahun ke tahun ngerebek itu mengalami perkembangan yang cukup fenomenal. Kalau dulu zaman saya di tahun 80-70, upacara ngerebek itu sangat-sangat sederhana. Anak kecil itu dihias dengan hiasan berupa cat alami namanya mangsi. Hanya anak-anak kecil itu berhias dengan cat warna hitam dan memakai gelungan dari daun janur. Nah, dengan perkembangan seni, dengan perkembangan alat semakin maju, dan perkembangan seni sekarang, kreativitas anak-anak muda juga semakin meningkat dengan adanya media sosial. Jadi ngerebek itu sekarang sudah berbagai macam kreativitas seni yang muncul. Jadi itu tidak suatu keharusan. Artinya ngerebek itu yang yang dulu itu harus kita terus terapkan seperti itu, tapi kita mengikuti pola seni. Karena pakem tidak ada pakem, menurut saya tidak ada pakem, karena seni itu akan selalu berubah mengikuti zaman, mengikuti kemajuan, mengikuti teknologi. Jadi sekarang ini saya sangat bangga dengan anak-anak muda mengapresiasikan seni budayanya dalam seni ngerebek, baik dalam bentuk ragam hiasan di tubuhnya, ragam penyor yang dibawa, walaupun ragam kerawitan atau gong yang mengiringi ngerebek itu. Jadi sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada generasi muda Tegalalang yang sudah melestarikan, juga sudah memajukan seni ngerebek itu dengan berbagai kreativitas seni yang sangat-sangat luar biasa. Titiang saking mengalup ngomong pura dalam panggilan Pura Kayangan Jagat Penataran Durbingin, mulainya mendapat pengakuan merupakan suatu sertifikat nike sudah ada 1 tahun, yang mana proses nike memang betul-betul kita mendapatkan seleksi dari utusan Universitas UGM. Kalau tidak salah nama beliau Profesor Dr. Adi, itu diutus dari Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Berapa kali proses, bahkan kita dapat daring dulu, dapat pengujian juga dari keberadaan ngerebek itu. Satu-satunya ngerebek itu adalah ada di tempat di Pura Kayangan Jagat Penataran Durbingin sini. Satu-satunya yang ada, yang mana itu merupakan suatu runtutan ritual di saat penyelenggaraan odalan atau wali yang ada di Pura Durbingin. Awinan pengerebakan itu mau payas artinya nah ganti orang samarin dan saru samarkan saru
supaya sesuai dengan kesamar Bang Nyaru banyak itu Bang Saru karena pengerebak itu Bang Saru dan lain kita ya tempur rauh di sana Indonesia tadi ke pura rauh di pura ngaturang bakti rebus ngaturang bakti tadi ke taman melekat. Apa yang tidak boleh dilakukan dalam tradisi ngrebeg, menurut hemat saya, tradisi ngrebeg itu adalah warisan budaya dan agama yang adiluhung. Jadi anak-anak muda saya harapkan dalam melaksanakan upacara ngrebeg itu ada beberapa pantangan-pantangan yang harus kita hindari. Kalau perkembangan kreativitas seni, silahkan seluas-luasnya kita membuka kreativitas seni dalam upacara ngrebeg, tapi jangan sampai menimbulkan unsur-unsur yang konflik seperti misalnya unsur sara, menyinggung perasaan orang lain, atau pada yang paling penting adalah dari segi politik. Jangan sampai warisan kita ini budaya yang harus kita ekspresikan lewat seni dan budaya itu menjadi tujuan-tujuan tertentu, misalnya tujuan politik atau kepentingan-kepentingan yang dimasukkan dalam tradisi seperti itu, ataupun fenomena-fenomena seperti sekarang ini. Jadi saya harapkan anak-anak muda itu bijak dalam memilih apa yang diekspresikan, jangan sampai itu ditunggangi oleh hal-hal yang tidak baik. I like this culture because I live the 5 years in Bali, and I like ceremony, I like trance, I like people and how you do offering, yeah. And tonight I come again to Bali because 2 years I've been in Ukraine, yeah, now from Ukraine, and for me again this is wave come to my heart, come to my soul and my open soul again, yeah. Saya mengharapkan ngrebeg ini tetap lestari di Desa Pekraman, di Desa Adat Tegalalang. Apalagi ngrebeg ini sudah menjadi suatu warisan budaya tak benda yang diakui oleh nasional. Jadi saya harapkan generasi muda ini tetap melestarikan dan meningkatkan seni budaya, ekspresi seni dalam pelaksanaan ngrebeg. Jadi saya harapkan nanti anak cucu kita semua nanti bisa tetap melihat eksistensi dari upacara ngrebeg ini. Apabila perlu, sekarang anak-anak muda juga, karena kita ada media sosial, sekarang dengan mudah informasi itu kita sebarkan, tidak hanya di Bali, kita juga memperkenalkan itu di Nusantara, apabila perlu juga ke dunia. Karena ini juga mendukung faktor pariwisata, karena Desa Adat Tegalalang ini sangat-sangat tergantung dengan pariwisata. Jadi kemaslah upacara ngrebeg itu sebagai seni budaya dan agama, juga sebagai pertunjukan pariwisata. Bagaimana kita mampu mendatangkan pariwisata dengan upacara ngrebeg ini? Bagaimana kita menarik simpati dari orang? Bagaimana kita menarik simpati dari tamu-tamu luar negeri untuk datang ke Desa Adat Tegalalang ini untuk melihat upacara ngrebeg ini yang adiluhung ini, untuk mereka bisa menyaksikan, mengerti filosofinya, apa sebenarnya eksistensi, apa sebenarnya makna dari upacara ngrebeg itu. Jadi anak-anak muda sekarang saya harapkan juga ke depannya nanti belajar tentang filosofi, belajar tentang tatwa, agama, dan budaya. Jadi dalam melaksanakan upacara ngrebeg, dalam melaksanakan upacara tatanan yatnya di Tegalalang ini, jadi tetap masih berpaku kepada tunggul-tunggul apa yang sudah digariskan oleh lelangit kita dulu, sehingga apa yang terjadi di zaman dulu masih terjadi di masa yang depan, masa yang akan datang di Desa Adat Tegalalang ini, tanpa mengurangi makna dan tatanan yang ada di Desa Adat Tegalalang ini.